Oke, di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat REST API sederhana menggunakan framework Express.js. Ya, untuk hasil akhirnya mungkin akan seperti ini. Tapi ya kita nggak akan sama persis karena kita mungkin akan ubah sedikit case-nya. Oke, jadi apa yang harus kita butuhkan gitu ya untuk project kali ini? Yang pertama ada Postman. Nah, Postman ini untuk pengecekan apakah logic kita di backend itu udah sesuai dengan apa yang kita mau atau masih ada errornya. Yang kedua, sini kita butuh yang namanya XMPP. Nah, ini untuk menjalankan Apache dan juga MySQL-nya. Karena database kita pada project kali ini adalah MySQL. Ya, mungkin di next project gue bakalan sharing tentang MongoDB-nya. Tapi kali ini kita gunakan MySQL dulu ya untuk belajar. Nah, di sini gue udah buat ya. Oh ya, BTW ini gue pakai kode editornya Visual Studio Code. Kalau yang mau pakai Sublime ataupun Notepad dan lain-lain, itu silahkan pakai sesuai kenyamanan kalian aja. Nah, di sini gue udah masukin sebuah folder ya, namanya di sini Express Ichikiwir. Oke, langsung aja di sini gue bakal lakukan inisialisasi npm-nya ke dalam folder ini ya. Nah, kita buka terminal, ada shortcutnya Ctrl backpick yang ada di bawah ESC itu di samping nomor 1 di keyboard. Langsung aja ketikkan npm init. Ada juga npm init min ya gini ya, tapi ini tuh langsung ke yes semua gitu. Nah, gue maunya di setting dulu. Jadi sini kita boleh enter. Nah, di sini package name-nya Express Ichikiwir, kita enter version 1, description-nya REST API Express.js. Nah, ini untuk entry point-nya gue mau pakai app.js. Autornya, nah, udah ada, tinggal yes. Oke, otomatis seperti biasa lah ya, dibuatin package.json. Selanjutnya kita akan install beberapa dependencies untuk membantu kita dalam mengerjakan project ini. Kita bisa ketikkan npm i atau npm install, sama aja. Yang pertama tentu aja kita download si frameworknya yaitu Express. Yang kedua ini adalah bantuan untuk kita menghandler gambar atau foto yang akan kita upload nantinya. Express file upload. Nah, seperti ini. Nah, sorry kalau ketutup, Express file upload. Selanjutnya karena kita pakai MySQL, jadi pakai MySQL2 seperti ini. Dan ORM-nya SQLize. Oke. Selanjutnya yang terakhir kita download middleware course supaya API kita ataupun data-data yang telah kita buat itu bisa dipakai oleh lingkungan luar kayak website, browser, React. Mungkin ke depannya kita akan menggunakan React sebagai frontendannya. Nah, di sini kita bisa langsung enter aja. Nah, sambil nunggu ini berjalan ya, kita bisa buka localhost kita ya, guys ya. Nih. Sini kita bisa buka aja. Tunggu, maaf juga ini kalau laptopnya lama ya. Nah, sini bisa kita ketikin aja di sini ya. Localhost. Nih. Sorry guys, ini bener-bener ya laptopnya guys. Mohon dimaklumi aja lah ya. Nah, php myadmin di localhost.me ya. Nah, kita boleh masuk sini. Nah, untuk bisa masuk sini jangan lupa Apache-nya diaktifin. Nah, pilih yang ini. Nah, ini fungsinya buat apa? Supaya kita monitoring, terus juga mengontrol data itu sendiri, mantau gitulah ya. Karena ya untuk tampilan UI-nya kita belum ada. Oke, tunggu aja, ini lama nih. Sambil nunggu kita balik lagi aja deh. Emang sorry ya kalau agak lama-lama kayak gini, emang gue juga sebenarnya kesel guys. Tapi mau gimana lagi? Sabar aja. Nah, sekarang kita buat entry point yang tadi kita definisiin yaitu app.js. Kita cek dulu ke package JSON. Udah ada nih course express file upload segala macem. Gue mau tambahin di sini type. Nah, kayak gini. Type-nya modul supaya kita bisa pakai ES6 syntax. Nah, terakhir sini gue bisa hapus.
Gua ganti sama dev. Ini bebas sih sebenarnya namanya. Gua mau jadi NodeMoon. Nah, ini nih. Ini gua save dulu. Jadi di sini gue saranin kalian download juga ya si NodeMoon. Biasa aja npmi min g NodeMoon. Nah, ini untuk menginstal secara global si NodeMoon. Jadi NodeMoon itu apa sih? Ketika kita nge-save di suatu file, nah itu otomatis ke refresh Pak terminalnya gitu. Nah, kalau udah keinstall, ceknya gini nih untuk memastikan. Ini kita lihat versinya. Oke, tungguin. Ya Allah, lumayan lama ya. Oke, versi 2. Oke, udah keinstall berarti ya. Ini NodeMoon-nya, mode udah ditambahin, ini juga ditambahin. Oke, kalau kita mau ngecek ini, alangkah lebih baiknya kita setting dulu di bagian app.js. Sini kita import dulu Express-nya. Express from Express. Nah, kalau tadi kalian lihat ada bantuan kayak abu-abu gitu ya. Nih, gua contohin lagi. Import course from. Nah, ada bantuan abu-abu kayak gini nih. Itu gue pakai extension yang namanya Tab9. Yang ini nih. Sini kita nyantai aja lah ya. Kita belajar lingkungannya dulu aja. Ntar kalau udah paham lingkungannya itu bakal lebih cepat. Nah, di sini Tab9, AI, autocomplete, JavaScript, Python dan lain-lain. Nah, supaya codingan kita tuh jauh lebih cepat gitu, guys. Nah, di sini bisa balik lagi ke file. Nah, selanjutnya gue bakalan import si file upload yang tadi. File upload. Nah, from Express file upload. Nah, bener nih. Oke. Nah, kalau udah, gue bakalan bikin sebuah variabel yang bernama app. Dia itu ngambil dari Express function kayak gini. Oke, app express. Nah, kalau udah, sini kita akan gunakan si middleware-nya. app.use course. Nah, course kali ini kita gunakan atau kita setting default aja. Mungkin kalau course secara spesifiknya bakalan gue bahas di video yang terpisah supaya lebih detail. Oke, selanjutnya express.json supaya website kita mampu menerima data bentuk JSON. Selanjutnya ada app.use itu file file upload. Nah, seperti ini kita jalankan fungsinya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan inisialisasi pada menggunakan ya middleware inisialisasi terhadap aset-aset kita. Contohnya apa? Contohnya gambar, karena kita nanti akan upload gambar. Ya, studi case kali ini adalah untuk data penyimpanan mahasiswa ya. Ya, meski gue belum mahasiswa sih, didoain aja lah tahun ini gue mau daftar, semoga diterima. Nah, di sini baru deh kita inisialisasi untuk supaya foto kita itu bisa diakses secara publik. Nah, jadi di sini kita gunakan app.use express static. Nah, seperti ini. Terus di sini kita kasih nama folder yang kita buat nanti. Kita akan buat folder yang bernama public. Public ini menyimpan aset-aset yang udah gue bilang tadi, itu adalah gambar. Nah, oke. Yang terakhir sebenarnya itu rootnya ya, tapi rootnya kita belum buat, maka kita jalankan dulu listennya. Ini ngalangin tadi itu bacaannya. Di sini running di port 5000 ya, mau di port 8000 ataupun berapa itu juga terserah. Bisa contohin port 8000. Kita kasih fallback sini, console.log server run and up. Nah, oke, kita boleh save di bagian sini. Nah, nih. Lalu kita cek di bagian terminalnya nih. Nah, karena kita tadi udah inisialisasi di sini nih.
Nah, jadi dev yang isinya adalah nodemon app.js, maka di sini kita tinggal ketikin npm run dev. Nah, jadi npm tolong running script dev. Nah, otomatis dia akan dieksekusi. Nah, berarti kalau udah ada bacaan kayak gini nih, artinya ya server kita udah running dengan semestinya. Oh ya, BTW sorry juga kalau gue sering ngecek recordan gue nih. Kayak ini kan bentar lagi udah mau 10 menit nih. Itu bakalan limit guys, bakalan ke-cut. Sorry juga ya kalau misal banyak cut-cut. Karena gue pakai software gratis. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat beberapa folder ya di bagian root sini. Layering lah istilahnya. Pertama itu config. Tujuannya adalah untuk men-setting koneksi antara server dengan database-nya. Yang kedua, models. Models ini buat apa? Untuk skema ataupun table-table lah gitu kalau di SQL gitulah ya. Di database kita. Terus di sini ada controllers. Controllers ini biasa juga disebut handler gitulah ya. Isinya adalah logic-logicnya. Selanjutnya ada routes. Ini untuk routingannya. Dan yang terakhir ada public. Nah, public ini yang mana nih? Nah, tadi kan kita udah definisiin di sini kan ya, public. Nah, ini public bisa kita buat lagi di dalamnya image untuk menyimpan gambar-gambar kita nantinya, aset-aset kita. Nah, gitu. Nah, sekarang kita boleh masuk ke bagian config untuk melakukan konfigurasi konektivitas ke database. Sini gue bikin file ya, namanya connect.js. Nah, di connect.js ini kan tadi kita udah install Sequelize ya. Nah, di sini kita import Sequelize-nya. Sequelize. Nah, macam ini from Sequelize. Oke, kalau udah, gue bakalan buat sebuah variabel baru yang namanya db. Buatlah koneksi baru Sequelize yang dimana ininya kecil ya, sorry guys. Ini kita harus teliti ya. Kalau semisal ininya besar, di sini juga harus besar. Nah, seperti ini. Oke, kita pakai yang besar. Nah, oke. Jadi di sini kan buatlah koneksi baru ya, Sequelize, yang dimana nama database-nya adalah mahasiswa. Username untuk aksesnya itu root biasanya ya, kalau secara default. Lalu passwordnya itu kosong. Ya, ini kita istilahnya mah ibaratnya kita baru download gitu ya, baru download database-nya, Sequelize-nya. Nah, itu biasanya kosong. Nah, di sini bakalan gue tambahin opsi hostnya localhost, akhirnya dialeknya yaitu MySQL. Nah, seperti ini, dialek MySQL. Sini bakalan kita ekspor default db. Jadi db-nya kita ekspor supaya konektivitas ini bisa kita pakai di berbagai folder gitu. Jadi kayak reusable gitulah ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat membuat file di folder models. Namanya yaitu mahasiswa model. Nah, jangan jamak. Oke. Selanjutnya, di sini kita akan import Sequelize-nya lagi. Sequelize from Sequelize. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita import db dari connect.js tadi. Konektivitas gitu ya. Jangan lupa JS. Oke. Selanjutnya sini kita akan membuat variabel lagi, data types. Ini untuk menentukan, bentar kita tulis dulu deh, kadang suka kebagi gitu apa namanya fokusnya, Sequelize. Nah, gini. Oke. Jadi di sini kita buat sebuah variabel baru ya, kita ngambil dari si Sequelize yaitu data types. Fungsinya buat apa? Mari kita lihat. Cons, di sini gue buat sebuah skema baru ataupun sebuah model baru dari si mahasiswa, ya kan?
Sini buat mahasiswa sama dengan DB, kita panggil. Kita definisi dulu, define. Seperti ini. Nah, di sini kita definisikan kita tuh mau buat tabel, ya kan? Kalau tadi kan database-nya tuh yang si mahasiswa. Nah, tabelnya ini apa? Contohlah informatika, ya kan? Ini tabel buat mahasiswa informatika gitu. Nah, baru deh di sini kita kasih detailnya. Kita mau buat data yang kayak gimana sih spesifiknya? Misal di sini ada nama. Nah, di sini baru kita kasihin data types-nya itu apa. Data types itu apa sih? Tipe datanya. Di sini mau pakai string. Tuh ya, string biasa, nggak ada S-nya ya. Jangan sampai asal tab tadi tuh yang AI. Nah, itu hati-hati bisa salah. Habis nama mungkin ada gambar ya. Foto. Ini kadang ngalangin ya ini. Foto, data types string. Habis itu nama, foto, jurusan, data type string, sama apa lagi ya guys kira-kira? Alamat deh, boleh deh, alamat tempat tinggal. Alamat, data types dot string. Nah, ini ngalangin. Nah, oke. Jadi kita udah mendefinisikan di dalam tabel itu ada nama, foto, jurusan, dan juga alamat. Yang tipe datanya itu semuanya string. Gitu. Di sini bakal kita tambahkan opsi lagi ya untuk freeze table name, untuk kayak data ini tuh dibentuknya kapan sih atau diupdate-nya kapan gitu. Kita kasih value-nya true. Oke. Jangan lupa ketika kita sudah mendefinisikannya, nah di sini kita ekspor supaya bisa digunakan pada folder ataupun file-file kita yang lainnya. Jadi bukan connect yang kita ekspor, tapi mahasiswa, yaitu tabelnya itu sendiri atau skema atau model gitu ya. Nah, di sini gue bakalan buat juga sebuah function yang dimana ketika tabel informatika ini belum dibuat pada database kita, nah itu akan otomatis dibuatkan ya. Jadi langsung dijalankan saja untuk pakai asynchronous. Nah, seperti ini. Kebalik, ya Allah. Tahu, gara-gara tipe di awal dah. Nah, gini. Nah, await db.sing. Nah, seperti ini. Nah, oke, jadi sing buatkan await db. Kita boleh save bagian sini, otomatis dirapikan. Nah, ini kenapa bisa rapi? Karena gue pakai extension yang namanya itu Prettier yang ini guys. Kalian bisa download, ini bisa membantu kalian untuk merapikan kode-kode kalian yang mungkin masih berantakan ketika proses pengkodingan gitu ya. Kita boleh kembali. Nah, sini boleh kita tutup semuanya dulu biar lebih clean gitulah ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada controllernya, yaitu logiknya. Nah, di sini kita tambahkan mahasiswa controller JS. Nah, kalau kepanjangan kalian bisa custom sendiri sesuai kebutuhan kalian ya. Nah, di sini bakal gue umpetin sidebar pakai Ctrl B. Sini kita import dulu ya si mahasiswanya tadi. Mahasiswa from. Nah, sini kita bisa buka. Jadi dia itu letaknya naik ya, model naik satu, habis itu masuk ke models, terus models. Nah, mahasiswa model.js seperti ini. Nah, ini itu adalah skemanya atau modelnya atau rancangan tabelnya gitulah ya. Nah, selanjutnya sini gue bakalan langsung ekspor sebuah function ya yang bernama get mahasiswa. Oke, seperti ini. Kita lakukan sebuah arrow function. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini gue bakalan buat function ini menjadi asynchronous karena dia akan mengambil data dari database. Nah, selanjutnya, karena kita menggunakan express, ini jangan lupa ya, dia itu menerima dua
request atau dua parameter. Yang pertama itu adalah rec, yaitu request, yang kedua itu respon. Nah, penjelasan mengenai keduanya ini bakalan gua bedah di beda video ya, karena mungkin ini bakal lebih panjang kalau gue bahas di video ini aja. Oke, selanjutnya gua akan masukkan logiknya ke dalam try and catch block. Jadi ketika berhasil lakukan ini, kalau gagal dia akan keluar ke sini gitu. Nah, oke. Selanjutnya di sini gue bakal bikin sebuah variabel baru bernama result. Ya, result sama dengan await. Nah, baru kita panggil si skemanya mahasiswa. Nah, sekarang gue kalau manggil table ataupun rancangannya jadi skema aja ya, biar lebih enak kita pemahamannya. Nah, habis itu kita jalanin sebuah function find all. Find all ini apa? Untuk mencari seluruh data yang ada di database. Nah, kalau udah, baru di sini kita kirim pakai JSON, press JSON result. Oke, seperti ini. Lalu kita isi bagian errornya. Kalau berhasil, kan kayak gini nih ya. Nih. Jadi sebuah result ini menampung data mahasiswa. Jadi diambil dulu semuanya. Kalau berhasil, tampilkan. Nah, kalau gagal, konsol aja. Console.log errornya kita konsol. Oke, kita boleh save. Nah, tapi ini belum bisa kita lihat nih fungsionalitasnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sebuah folder roots di sebelah sini. Kita buat lagi file mahasiswa root. Nah, oke, kita masuk mahasiswa root. Di sini bakal gua import express-nya karena kita butuh router ya dari si express, from express seperti ini. Kemudian gue bakal import logic yang udah kita buat di controllers. Baru ada get aja tadi ya, get mahasiswa nih, from mahasiswa controller. Nah, di sini kita kasih .js seperti ini. Coba kalau kita save, nah otomatis dia akan dirapikan. Nah, itu fungsi dari prettier juga. Nah, sebelum itu kita cek dulu deh. Coba kita masuk ke models mahasiswa. Nah, ini udah ada .js nya. Nah, itu bisa jadi error tuh kalau nggak ada .js kayak di belakang kayak gini nih. Oke, bagus. Kita kembali ke roots. Nah, sekarang gue bakal bikin sebuah variabel baru yang namanya itu router. Isinya express dot router. Kita panggil si routernya itu. Nah, baru sekarang kita setting nih dengan metodenya get. Ya, kita pakai get dulu ya. Get di sini semisal endpointnya mau mahasiswa. Aturan S ya, mahasiswas. Mahasiswa aja deh ya, mahasiswa. Baru di sini kita panggil functionnya get mahasiswa. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah kita ekspor di default. Nah, kita hapus. Yang diekspor apa? Routernya. Nah, seperti ini. Oke, kita boleh save di bagian sini. Nah, lalu kita kembali ke app.js. Nah, seperti di sini ya. Nah, di sini kita bisa import route yang udah kita buat tadi. Import router. Nah, di sini jangan lupa .js. Nah, di bagian middleware-nya kita use router. Nah, seperti ini aja. Kita bisa save. Nah, kita bisa lihat di terminal error. Nah, kenapa ini error? Are now database mahasiswa. Karena kita belum membuat database mahasiswa di PHP kita PHP di ini MyAdmin ya. Nah, di MySQL-nya nih. Pastikan udah jalan ya. Kita bisa kembali. Nah, jika kalian belum membuka halaman ini, bisa diakses aja di sini. Localhost PHP MyAdmin. Sini gue contohin ya. Nah, sini buka aja. Nah, pilih localhost.me. Nah, pilih yang ini. Otomatis diarahin. Nah, kalau nggak ada nih, kalau nggak ada sidebar, bisa pilih yang sebelah sini. Otomatis dibukakan. Oke. Kita ke new sebelah sini. Kita bikin database namanya mahasiswa yang sama kayak ini. Nah, sama kayak gini, mahasiswa. Oke. Nah, kita bikin di sini mahasiswa. Kita create aja. Oke.
Udah nih, udah di create. Nah, kita balik lagi ke codingan kita, guys. Nah, terus kalian iseng aja nih, Ctrl S, kan otomatis ke save ya. Itu bakalan otomatis ke reload di bagian server kita. Otomatis nggak error lagi nih, udah bisa nih. Lihat nih, server run and up. Terus juga di sini otomatis dibuatin untuk database-nya, ya kan. Kalau nggak percaya, nih kita lihat. Di sini gua refresh ya di bagian strukturnya aja deh. Nah, otomatis dibuatin kan, namanya informatika. Informatika ini dapat dari mana? Nah, kalau kita ke models, itu kan kayak table ya. Nah, di sini otomatis dibuatin informatika gitu. Nah, kalau kita buka informatikanya, terus ke struktur, dia bakalan nyesuaiin. Ada ID, ini otomatis ketambah ya dengan auto increment dia, primary key juga. Ada nama, foto, jurusan, alamat. Sesuai kan? Nama, foto, jurusan, alamat. Nah, terus di sini akan kita coba ya menambahkan satu data di insert untuk mengecek bisa nggak nih logic get-nya atau logic show semuanya berjalan. Nah, contoh namanya semisal Fahrul. Sebenarnya namanya nggak gitu sih, begini nih, Fahrul. Oke, foto fahrul.jpg. Ini nggak salah aja ya untuk fotonya karena belum kita setting. Jurusannya informatika. Agak lain sebenarnya ya, nama table informatika tapi di sini ada jurusannya. Oke, mungkin nanti akan kita revisi. Tapi intinya kalian bisa modifikasi nama-nama itu sih ya, dengan kalian setidaknya paham logikanya. Alamat Bekasi. Oke, kalau udah di sini kita go. Oke, kalau udah kita boleh ke browse sebelah sini. Nah, otomatis ada kan Fahrul JPEG informatika Bekasi. Nah, di database udah ada, kita coba hit API-nya di Postman. Nah, sebelah sini ya. Di Postman, kalian tinggal tambah menu ini aja nih, di plus. Terus metodenya jadi get ya, sebelah sini. Nah, di sini alamatnya nih, localhost 5000. 5000 ini port kita. Coba kita cek apakah benar. Rupanya 8000. Nah, sini kita ganti aja jadi 8000. Lalu di sini ada slash ya. Kita ambil di root-nya kita nih. Nah, di sini kan ada slash mahasiswa. Berarti di sini kita samain slash mahasiswa. Oke, kalau udah sama kayak gini nih, kita boleh send request di sebelah sini. Kita tungguin. Nah, di sini udah sesuai ya. Nama Fahrul JPEG informatika Bekasi. Nah, jadi kalau di sini dilihat, ini udah sama. Fahrul JPEG informatika Bekasi. Itu tandanya logic kita untuk get data dari database sudah berhasil. Yang mana? Yang ada di controllers kita yang ini. Oke. Mungkin tutorial untuk bagian satu kali ini cukup sampai di sini, yaitu pengenalan lingkungan, environment-nya, dan juga bagaimana cara kita mengambil data dari database. Oke. Mungkin tutorial selanjutnya gue bakalan bikin untuk uploadnya. Simak tutorial selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyain bisa komentar di bawah, atau enggak DM Instagram gue aja biar cepat dan bisa ngirim foto juga. Thank you guys. Semoga sukses, semoga bisa nggak ada error ya. Amin.